Udah di-record? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A yang beranggotakan pertama, Parasita Fani Salsabila, yang kedua, Aisyah Nur Salsabila Hasyar Putri, ketiga, Winanda Hawrinisa Wibisono, keempat, Najmi Zafarina Waude, kelima, Indria Sari Evionika, keenam, Maharani Dwi Hastuti, ketujuh, Sinta Nuria, ke-8, Irfan Maulana Helmi Arbi, ke-9, Nurul Hasanah, dan ke-10, Sania Lutfia Fitriani. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi paragraf. Terkait materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Aisyah Nur Salsabila Hasyar Putri. Untuk Saudara Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Berikut peta konsep materi yang akan dipaparkan. Paragraf meliputi pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, macam-macam paragraf, unsur paragraf, struktur paragraf, syarat paragraf, dan kegunaan paragraf. Selanjutnya, pengertian paragraf. Pengertian paragraf dari segi bahasa dan harfiah. Kata paragraf merupakan kata serapan dari bahasa Inggris paragraf yang merupakan gabungan dari kata para yang berasal dari bahasa Yunani. Dan grafein dalam Yunani memiliki arti menggores atau menulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, Widya Martaya, tahun 1995, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada satu kalimat yang berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua, Akhaida DKK, tahun 1988. Paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di suatu paragraf. Sekian penjelasan dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Aisyah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Najmi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan di sini tentang ciri-ciri paragraf. Pertama, kalimat pertama bertekuk ke dalam 5 ketekukan spasi untuk jenis karangan biasa. Misalnya surat, dan 8 ketekukan untuk jenis karangan ilmiah formal. Misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat topik dapat ditempatkan pada posisi awal, tengah, dan akhir. 3. Paragraf menggunakan ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Empat, paragraf hanya berisi satu kalimat topik. 5. Paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas atau pendukung, dan kalimat konklusi. Kalimat topik ditempatkan pada posisi awal. 6. Seluruh kalimat saling mengait. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Najmi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Indria Sari Evionika. Untuk Saudara Indria, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Materi selanjutnya yaitu jenis paragraf. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan
kembali suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Yang kedua, argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang digunakan yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Dalam paragraf argumentasi, penulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai alasan yang kuat sesuai dengan fakta. Yang ketiga, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasif atau paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan yang dengan maksud untuk menjelaskan, meyakinkan, dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Yang kelima, narasi. Paragraf narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan atau kronologis. Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya kronologis. Sekian penjelasan dari saya, untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Indria. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sinta. Untuk Saudara Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat bersifat penegasan kembali. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Sinta. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nurwah Hasanah. Untuk Saudara Nurwah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Yang kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memamparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan artikulasi. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sembang, harus ada koherensi antara kalimat. Unsur-unsur paragraf. Paragraf utama merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud sebagai kalimat gagasan utama, juga disebut topik dalam suatu paragraf atau hal yang disampaikan penulis.
Untuk menemukan gagasan utama dalam suatu paragraf, yang harus dilakukan adalah membacanya secara keseluruhan dengan seksama, supaya bisa menyimpulkan suatu paragraf sehingga topiknya sampai kepada pembaca. Kedua, kalimat utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif. Ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal, memiliki urutan pola umum, khusus, khusus, khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di akhir, memiliki pola khusus umum. Yang ketiga, paragraf campuran. Ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Cirinya memiliki pola umum, khusus, umum. Sekian dari saya, kembali ke Baik, terima kasih Saudara Nurul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Maharani Dwiastuti. Untuk Saudara Maharani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Yang ketiga ada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk memperkuat kalimat utama. Kalimat utama biasanya berupa opini maupun fakta. Yang keempat, kalimat penegas. Kalimat penegas adalah kalimat yang digunakan untuk memperjelas informasi atau menyimpulkan kalimat-kalimat yang mendahulunya. Yang kelima, konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata. Ada 2 jenis konjungsi, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Next. Selanjutnya, struktur paragraf. Yang pertama ada kalimat topik. Ciri kalimat topik antara lain yaitu yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambungan atau frasa transisi. Cirinya kalimat penegas antara lain yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. Dan yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Struktur yang ketiga yaitu kalimat simpulan. Kalimat ini bertujuan untuk memberikan isyarat tentang akhir sebuah paragraf dan memberikan poin-poin penting yang harus diingat oleh pembaca. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Mahar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Irfan Maulana Helmi Ardi. Untuk Saudara Irfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Menurut banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Saya ulangi lagi. Yang nomor 3, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam yaitu paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk itu saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Saudara Irfan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sania Lutfia. Untuk Saudara Sania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah syarat paragraf. Adapun syarat paragraf adalah satu kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Yang keempat, panjang paragraf. Dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada berapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Adapun kegunaan paragraf, 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Sekian penjelasan saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Sania. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi paragraf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan senang hati kami menerima masukan maupun tanggapan dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.